Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa ya khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-alimul hakim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrat dahirin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat sempat mudah untuk bisa kembali menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis taklim. Salawat kemudian salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Sakisai Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mufti Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat, ampunan dan keberkahan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang hari ini membaca, mempelajari karya beliau rahimahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan apa yang menjadi pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, yaitu rukun iman yang keempat. Qauluhu rahimahu ta'ala rabi'uha antu'mina birusulihi, yaitu rukun iman yang keempat, kita hendaknya mengimani kepada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kita yakini sebagai manusia yang utama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutus melalui perangkat-perangkat yang sudah disiapkan kepada semua makhluk pada masa di mana para utusan tersebut dinobatkan sebagai nabi atau rasul. Rajulan la ya'lamu iddatahu, yang kita tidak tahu jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita patut imani, sedangkan mencari kepastian tentang berapa jumlah nabi atau rasul itu adalah sebuah keniscayaan. Di bala ada beberapa sumber berdasarkan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul 313. Nah, dari yang disampaikan tadi, yang wajib menjadi keyakinan dan kita imani adalah nama-nama yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termaktub di dalam Al-Qur'an sejumlah 25 atau 26. Maka dari semua yang telah disampaikan tadi, menjadi wajib bagi kita untuk mengimani bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada kaum atau umat para nabi tersebut bilisani kaumihim, dengan bahasa kaum mereka. Maka tidak ada seorang nabi yang diutus dengan menggunakan bahasa semut, tidak ada, karena yang didalami siapa? Manusia. Jadi kalaulah ada seorang nabi yang diutus di satu bangsa, ada Ibrani, ada Majusi dan seterusnya, maka semua menggunakan bahasa kaum mereka, sehingga bisa berkomunikasi
dan difahami, begitu ya, sehingga bisa berkomunikasi dan difahami. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa ada nabi-nabi yang termaktub di dalam Al-Quran yang mereka juga diutus untuk umat-umat mereka, maka tidak sah iman kita, dalam tanda kutip, tidak sempurna apabila kita meniadakan salah satu dari mereka yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kaul atau hadisnya. Semua ya yang kita maklumi dari 25 tadi menjadi keyakinan dan hak bagi kita bahwa mereka adalah betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mereka, supaya menunjukkan dan mengarahkan, memandu dari orang-orang yang sudah lama tidak mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada jalan yang benar, mengibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tidak benar bagi kita apabila mengatakan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sedangkan kita menolak kenabian Isa karena mereka sudah mengklaim sebagai nabinya orang Nasrani. Itu tidak benar. Maka yang benar kita tetap mengakui semua para nabi, sedangkan nabi kita dan juga ya rahmat sebagai seluruh alam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afdaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam As-Suhaimi mengatakan, "Na'am yajibu 'alal mu'min ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadimahu asma'ar rusuli al-madhkurina fil Qur'an hatta yu'minu bihim wa yusaddiqu bi jami'ihim tafsilan wa alla yadunnu annal wajib alaihimil iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat fa innal iman bi jami'il anbiya sawaun dzukira ismahum fil Qur'an aw lam yudhkar wajibun ala kulli mukallafin wa hum ay al madhkuruna fil Qur'an sittatun wa isruna aw khamsatun wa isruna." Jadi kata Imam As-Suhaimi, wajib bagi kita seorang yang mengaku muslim atau beriman kepada Allah SWT untuk belajar dan mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, istri dan wanita-wanita di sekeliling kita, bahkan pembantu-pembantu kita. Kepada apa? Kepada nama-nama para rasul yang tertera di dalam Al-Quran, sampai mereka mengimani kepada mereka dan membenarkan terhadap semua utusan tersebut tafsilan secara terperinci. Maka kalau ada buku-buku kisah tentang Nabi dan Rasul, itu wajib ya dimiliki oleh para orang tua untuk diajarkan kepada siapa? Dirinya sendiri, orang-orang di sekelilingnya yang menjadi tanggung jawabnya, dan juga kepada orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk mengajarkannya. Ada yang level anak bergambar, ada yang level remaja dengan tulisan-tulisan yang menarik, ada level para pembelajar dengan referensi kitab-kitab besar dan juga lebih mendetail tentang kisah mereka. Siapa? Dari Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang termaktub di dalam Al-Quran maupun yang tidak termaktub, ya, yang memang itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa nabi yang memang tidak termaktub dalam Al-Quran tapi pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Pak contohnya? Literasi kita biar agak luas ya. Ada nabi siapa yang tidak disebut dalam Al-Quran? Ya. Siapa? Ya? Samud. Samun namanya, bukan Samud ya. Kalau Samud itu kaum, kalau Samun itu nabi ya. Kalau kita mengenalnya Samson. Ya, jadi Samson dan Delilah itu kisah nabi, kisah
rasul. Ya, ada juga ketika umat Islam mengalahkan Persia, singgasana Raja Persia itu digulingkan, lalu di bawahnya diangkat. Ternyata ada jenazahnya Nabi Daniel namanya. Yang dengan jasad Nabi tersebut orang-orang Persia bertawasul meminta kemenangan terhadap setiap pertempuran yang dilakukan. Dan Allah memberi ijabah kepada mereka dengan tawasul dengan jasad Nabi itu. Maka oleh sahabat diambil, lalu satu versi ya, dikubur dengan tersembunyi sampai tidak ada yang mengetahui. Di sisi versi yang lain dikubur di bawah ya beberapa lapisan di Sungai Tigris. Jadi sekarang Sungai Tigris kan pesat ya, airnya susut debitnya, maka diketahui di sana ada gua-gua atau temuan-temuan ya prasejarah atau temuan-temuan bersejarah yang dimungkinkan dahulu di situ didiami manusia atau pernah ada kehidupan. Nah, begitu. Nah, maka salah satu riwayat mengatakan Nabi Daniel ini dikuburkan di beberapa lapisan di bawah Sungai Tigris tadi. Jadi ada tadi ya beberapa nabi atau rasul yang memang tidak termaktub. Kalau memang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengimani. Begitu ya. Nah, sedangkan yang disebut di dalam Al-Qur'an ada 26 atau 25 ya. Kalau Nabi Ilyas dan Dzulkifli tidak dijadikan satu, maka 26. Tapi kalau diperinci, maka 25 maaf, kalau diperinci maka jadi 21. Jadi satu versi Dzulkifli itu adalah Ilyas, di versi yang lain Dzulkifli itu adalah Yusa, ya. Di sisi yang lain di salah satu riwayat dikatakan putranya Nabi Yakub. Jadi ada namanya Bisr ya bin Yakub, itu yang disebut dengan Nabi Dzulkifli. Sedangkan di dalam kitab ini disebutkan wa Ilyasa Dzulkifli awit tahida, itu dijadikan satu. Nabi Ilyas ya Nabi Dzulkifli itu sendiri. Di sini ada nadham yang mengumpulkan nama-nama para nabi dan rasul yang komplit ya di dalam kitab ini, tapi harus dibaca dengan kaidah Bahr al-Basit ya. Ini salah satu fun disiplin ilmu sastra di mana digunakan untuk mengintonasikan atau menotasikan bagaimana cara melanggamkan mangdumah. Ada yang pernah belajar sastra? Bahr Basit ya. Bahr Basit itu kalau kita buka referensi itu wazannya mustaf'ilun mafa'ilun, mustaf'ilun mafa'ilun, mustaf'ilun mafa'ilun, begitu ya. Nah, kalau dilanggamkan ya, asma'u rusuli bi qur'ani alaika tajib ka Adamu Zakaria ba'da Yunusihim, begitu. Tapi aku ra elok gitu, suaranya fales. Jadi kita baca tidak berlanggam saja gitu, biar enggak mengganggu konsentrasi ya. Disebut di dalam mangdumah ini nama-nama para rasul yang ada dalam Quran yang wajib diketahui oleh kita. Pertama Adam, kedua Zakaria, kemudian Yunus. Nuhun wa Idrisu Ibrahim wal Yasahu. Nuh, Idris, Ibrahim, Ilyasa. Terus Ishaq, Yaqub, Ismailu, Solihuhum. Ada Ishak, ada Yakub, ada Ismail, ada Solih. Sudah berapa ini? Ya, Cirolu 4 6 tu 8 9 10 11 ya. Ayubu Harunumu sama Suaibihim Dawudu Uzair
summa yusufihim Lutun wa Ilyasadul Gifla awit tahida Yahya Sulaimana'i sama Muhammadihim. Nah jadi ya, tadi sudah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau Dzulkifli dan Ilyas dipisah. Tapi 25 ketika Nabi Ilyas dan Nabi Dzulkifli itu dianggap sama. Hafal ya? Nuh, Idris, terus aku dewe hafal. Nuh, Adam, Zakaria, Yunus, Nuh, Idris, Ibrahim, Ilyasa, Ishak, Yakub, Ismail, Soleh, Ayub, Harun, Musa, Su'aib, Dawud, Hud, Uzair, ya, Yusuf, Lut, Ilyas, Dzulkifli, Yahya, Sulaiman, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 25 atau 26. Maka ya sudah kita sampaikan tadi, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang posisi Nabi Dzulkifli ya. Kila huwa Ilyas, yang dimaksud Dzulkifli dikatakan dia Nabi Ilyas. Wakila Yusa, dikatakan juga Nabi Dzulkifli itu Yusa bin Nun. Wakila Zakaria, ada yang mengatakan Nabi Dzulkifli itu Zakaria. Wakila Khirqil ibnul Ajuz, dikatakan juga Nabi Dzulkifli namanya Khirqil bin Ajuz. Lianna ummahu kanat ajuzan fasa'alat Allah al-walada ba'da kibariha fawabalaha Khirqil ya. Ceritanya dulu ibunya itu sudah renta, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keturunan. Maka Allah menganugerahkan tadi ya seorang anak dan diberi nama Khirqil. Maka ada beberapa versi Nabi Dzulkifli itu adalah Nabi Ilyas atau Nabi Yusa atau Nabi Zakaria atau Khirqil bin Ajuz tadi. Jadi ada 4, 1 ditambah di dalam sebuah kitab ya, diterangkan oleh Imam As-Sukhaimi wa qala sahibu Badul Khalqi qala Wahab Bisr bin Ayyub yusamma Dzulkifli. Yang disebut Nabi Dzulkifli adalah putranya Nabi Ayub yaitu Bisr. Nah, ini ada versi berapa? 5 tentang Nabi Dzulkifli. Maka kita tidak usah mencari yang pasti, tinggal diyakini saja ada nama Nabi yaitu Dzulkifli. Cukup. Begitu ya. Dikatakan Nabi Dzulkifli hidup di Sam dari lahir sampai wafat beliau. Wa kana umruhu khamsan wa sab'ina sanah, dan adalah umur beliau 75 tahun. Wa kana qabla Su'aib intaha, dan diceritakan kedudukan Nabi Dzulkifli itu diutus sebagai nabi sebelum Nabi Su'aib alaihissalam. Jadi putra siapa? Ayub. Setelah Ayub ada Nabi Dzulkifli, setelah Nabi Dzulkifli baru periode Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya. Maka inilah yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimani 25 atau 26 nabi yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Dan di dalamnya ada 5 orang yang disebut sebagai ulul azmi. Siapa saja ulul azmi? Walul azmi minhum khamsah fayajibu ayya'lama tartibihim fil afdaliyah li'annahum laisa fi martabatin wahidatin. Wal murad minal azmi huna as-sabru wa tahammulil masyaq awil jazm kama sarafahu bihi Ibnu Abbas fil ayah fa afdaluhum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut ulul azmi karena kesabaran dan juga
cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada mereka 5 orang yang disebut dengan ulul azmi tadi, yaitu orang yang mempunyai kemampuan menanggung beban yang berat. Jadi ulul azmi itu artinya apa, Pak? Orang yang mempunyai kemampuan menanggung beban berat dari kesabaran dan juga ya masalah-masalah dan juga rintangan ketika berdakwah. Yang paling afdal dari 5 tadi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Nuh alaihissalam. Ini tartibnya. Jadi kalau disuruh menyebutkan yang paling baik secara tartib tadi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalam, gitu ya. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Ada memang di antara manusia di sekitar kita yang memang Allah menghendaki melebihkan kedudukannya di antara yang lain. Nabi ada 124.000. Dari 124.000 hanya 313 Rasul. Dari 313 Rasul, 5 saja yang ulul azmi. Dari 5 yang ulul azmi, yang khatimul anbiya wal mursalin hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita sangat beruntung mempunyai imam, mempunyai apa, Pak? Nahkoda, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena atas kedudukannya Allah berkenan menjadikan kita lebih unggul daripada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang mengilustrasikan, kalau ada orang ngantri numpuk bitokoh, numpuk kartu gitu ya. Nabi Adam numpuk kartu, terus Nabi Idris numpuk kartu, sampai Nabi Isa numpuk kartu itu ya. Tapi ketika dokternya datang atau yang melayani datang, kira-kira kartunya diambil dari atas atau dibalik dulu? Dibalik dulu. Karena apa? Otomatis yang datang itu yang paling bawah, yang paling awal. Okay? Tapi ketika kartunya Nabi Muhammad SAW ini tidak ditaruh di urutan antrian, tapi disendirikan. Kemudian dijadikan prioritas untuk didahulukan. Maka semua nabi, semua rasul ketika mengetahui fadilah dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi umat beliau. Nah, kita nggak usah minta karena kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Adam ketika diturunkan dari surga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni kesalahannya, itu dimaafkan setelah berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 70. 7.000 apa 70? 70 tahun. Don kese pon meter-meter ya, sampai ketemu beberapa masalah, sampai diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke Mekah gitu ya, sampai nanti ketemu Ibunda Hawa. Itu baru 70 tahun diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bertaubat langsung diijabah taubat kita dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harus bangga itu ya. Nah, maka kita adalah umat yang utama karena pimpinan kita adalah pimpinan yang paling afdol, yang paling utama gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui urutan ulul azmi, yang utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Nuh sallallahu alaihim ajmain wa yalaihim fi afdaliyah baqiyati rasul summa baqiyatul anbiya summa mutafawatuna fi ma bainahum indallahi lakin yamtani'ul at-ta'yin alaina ala tawafawutihim li'annahu lam yarid fihi ta'lim summa ru'asail malaikat.
Yang paling utama tadi dari para ulul azmi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sisa dari semua rasul, kemudian sisa dari semua nabi, kemudian baru malaikat yang paling utama, yaitu malaikat yang menjadi kibarul malaikah. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, terus Israel, terus dari 10 tadi ya urutannya, baru kemudian para ulama, baru kemudian para awam dari manusia. Nah, maka ini urutan ketika nanti kita akan dipanggil di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dipanggil pasti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para rasul, kemudian para nabi, kemudian ulama-ulama, kemudian umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian ikut nomor antri tadi. Nah, begitu ya. Nah, ini dari beberapa kewajiban kita terhadap para rasul ketika mengimani. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak boleh pilih-pilih, tetapi otomatis kita tahu bahwa ada urutan keutamaan yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita mengakui kenabian orang-orang yang diklaim sebagai rasul atau nabi umat lain, tetapi kita juga harus meyakini mereka sebagai nabi kita. Maka tidak sah iman kita terhadap para rasul ketika kita meninggalkan beberapa orang dari rasul yang telah disebut di dalam Al-Quran tadi. Yang wajib diimani 25 atau 26 ini. Kemudian yang lain kita cukup mengatakan memang Allah mengutus banyak nabi dan juga para rasul. Tidak terperinci, tidak apa-apa. Yang penting kita kenal yang 25 atau 26 ini. Sampai di poin ini mungkin ada yang perlu ditambahkan keterangannya atau diulangi. Silakan. Silakan. Ya. Ketika memang ada penyebutan nabi dan ada penyebutan rasul, maka posisi mereka pasti secara tanggung jawab berbeda. Ketika disebut rasul, maka mereka harus punya identitas wajib yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin ya. Apa kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang rasul? Apa? Cerdas, terus jujur, amanat. Yang terakhir menyampaikan risalah, tabligh. Adapun bagi nabi tidak ada kewajiban yang keempat ini. Mereka hanya melakukan atau mengamalkan syariat-syariat dari rasul semasa nabi itu berada. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam punya keturunan yang banyak, sangat dimungkinkan dari keturunan beliau itu sudah ada yang diangkat jadi nabi. Nah, dengan adanya risalah Nabi Adam, maka mereka meneruskan, mengamalkan risalahnya Nabi Adam. Kemudian ketika Nabi seterusnya Idris, Hud, Nuh, Soleh dan seterusnya, maka demikian pula Nabi di sekitar para Rasul itu mengamini dan mengamalkan ajaran para Rasul tadi. Sama dengan kedudukan Nabi Musa yang mendapatkan Taurat dan Nabi Harun mengikutinya. Karena dua-duanya mendapatkannya, maka dia disebut sebagai Rasul keduanya. Dan nabi-nabi dalam Bani Israel selain kedua nabi yang disebut tadi meneruskan ajaran para Rasul tadi. Maka wajib bagi seorang Rasul mempunyai sifat 4 tadi, ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau hilang salah satu di antara 4 ini, maka tidak mungkin
disebut Rasul. Rasul kok plonga-plongo, enggak mungkin. Rasul pasti cerdas karena dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan di antara umat. Ya, bisa menangkap informasi yang datang dari malaikat, bisa mengerti ilham yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu tingkat kecerdasannya pasti lebih. Dan tidak mungkin seorang rasul itu tidak amanat, ya. Titipi sidik aman, titipi akeh gelap. Nah, itu juga tidak rasul kan? Atau dia tidak dipercaya, tidak sidik, tidak jujur, maka dia juga tidak mungkin seorang rasul. Nah, keterkaitannya dengan pelajaran iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul adalah semua dari yang kita sampaikan itu mempunyai identitas khusus dan itu wajib. Maka kalau Allah tidak sebagaimana Allah yang kita sampaikan tadi, Allah kok abstrak, Allah tidak bisa dikenali, maka itu bukan Allah. Allah kok ada permulaannya, Allah kok ada akhirnya, maka itu bukan Allah. Sampai kepada kitab, Allah menurunkan kitab, maka keautentikan kitab itu bisa kita apa? Kita tahu, kita pelajari bahwa tidak ada yang sepadan dengan karya itu. Dan buktinya ketika kita membuka Al-Quran 800 kira-kira ya ayat-ayat tentang teknologi itu baru terbukti akhir-akhir ini, Pak. Nah, terusnya itu bukan informasi dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, terus dari siapa? Ya, paling gampang gini. Waja'alna dan dijadikan ya jibal itu autada. Gunung-gunung itu seperti pasak. Dulu bumi ini sebelum ada gunung itu muternya labil. Kemudian dijadikan oleh Allah gunung sebagai pasak untuk penyeimbang. Terus kita melogikakan, oh nek ngono nek pas giling nek mesin cuci kae nek rak roto ya gludak-gludak ngono kae. Oh iya betul. Maka Allah menjadikan posisi-posisi tertentu ya untuk gunung supaya rotasinya jadi stabil. Terus ketika kita mengetahui bentuk pasak, sing ketok karo sing ambles gedhi, Pak. Besar yang menancap. Kenapa bisa diketahui oleh Al-Qur'an? Informasi tentang itu. Karena yang menginformasikan yang membuat bumi. Ya, kalau ada orang datang ke sini, terus Pak Rozi mengatakan, pondasi iki ngisore 20 juta dhewe. Antum percaya enggak? Padahal rakyat tak lho pondasi ini. Harusnya percaya karena beliau yang membelanjakan, yang menunggu proses pembangunan sampai jadi seperti ini. Lah kita ngukurnya dalam ini nggak tahu kenapa? Karena kita nggak tahu prosesnya, gitu ya. Jadi kita ada Al-Quran mengatakan gunung dijadikan pasak, salah satunya sebagai penyeimbang dan bentuk pasak itu sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Gak mungkin disampaikan kecuali oleh sang pencipta bumi itu sendiri. Itu ya Pak dari Alkitab. Maka Rasul yang menyampaikan risalah itu juga harus punya sifat wajib tadi yang 4. Kalau tidak punya sifat ini maka bukan Rasul. Ya. Nah bedanya tadi antara Rasul dan Nabi. Nabi tidak menyampaikan risalah, Rasul menyampaikan risalah. Tapi kewajiban bagi seorang nabi ketika ada orang diangkat sebagai nabi, dia mengumumkan, mengiklankan, memberitahukan kepada umat bahwa dia nabi. Supaya apa? Supaya dihormati. Ya sebagaimana yang sering disampaikan Gus Pak itu ya. Nah sampean iso ngobati yo kaiplang dengar rumah dokter, spesialis gigi, spesialis kulit, spesialis apa. Kenapa? Orang biar tahu. Nah ketika seorang nabi tidak menyampaikan risalah, ada orang datang bertanya, nabi pasti menguasai risalah. Nah, itu fungsinya. Podo, ya, ulama itu nabi atau bukan? Bukan. Tapi ketika didatangi, ditanya tentang bab agama, dia akan menjelaskan sebagaimana yang difahami oleh seorang nabi tadi. Kira-kira begitu, nih. Ada yang lain? Cukup?
Ya. Nah, ini nanti tartibnya seperti itu ya. Jadi nanti iman kita akan jadi kokoh karena kita punya argumentasi. Kemarin-kemarin ketika kita Gusti ono operasi, yono, lah bukti nanti. Kita kan plonga-plongo dong gitu ya. Lagi ono langit ono bumi. Lah maksudnya piye ono langit ono bumi? Keterkaitannya dengan keberadaan Allah itu apa? Kita nggak bisa menjelaskan. Nah, ketika sudah kita sampaikan Allah itu wajib ada, karena kalau tidak ada Allah pasti tidak akan ada segalanya. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang menciptakan. Nah, bukti Allah menciptakan, Allah tahu dengan ciptaannya. Dibuktikan dengan apa? Semua yang diinformasikan dalam Al-Quran terbukti secara ilmiah. Dan yang membawa otomatis orang-orang pilihan. Tidak pernah bohong, menjaga amanat, kecerdasannya luar biasa. Ketika turun ayat perintah atau larangan, bahkan sekedar informasi, segera disampaikan kepada umatnya, gitu ya. Maka ketika Abu Lahab mengkonfirmasikan ya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan Isra Mi'raj kepada sahabat Abu Bakar, itu niatnya supaya sahabat Abu Bakar oleng kan imannya. Ya, Abu Bakar kancamu wis edan wis rasa ditutne. Lah gimana sih? Lah ceritane ra genah, mosok ana wong tekan Sidratil Muntaha itu dalam waktu kurang dari 1 malam. Wong awake dhewe ning Masjidil Aqsa saja 1 bulan kok. Ini dari Mekah Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, pulang ke Mekah tidak ada semalam. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW saya percaya. Kenapa bisa seperti itu? Apakah dia tidak pakai rasio? Pakai. Apakah dia tidak pakai logika? Pakai. Kenapa? Karena dengan melihat sosok Nabi yang tidak pernah dusta, yang menjaga amanat, yang menyampaikan risalah dan kecerdasannya luar biasa, tidak mungkin tadi berita ini bohong. Gitu Pak ya. Kira-kira ya. Cukup? Ada yang lain? Ya. Tapi biasanya takkan bener. Keselen ya. Oke, yang terakhir dari penjelasan di dalam kitab ini itu penjelasan qala al-Fastani wa qutimatil malaikah ala rusuli fi dzikri ittiba'an litartib al-wujudi fa inal malaikata muqaddimatun fil khalqi awi litartibi al-waqi fil tahqiq makna risalah fa inna wa ta'ala arsal malaikah ila rusul ya. Jadi kenapa pemposisian ya malaikat itu didahulukan setelah ya Nabi didahulu penyebutan malaikat ya didahulukan sebelum Nabi karena memang tartibnya seperti itu. Jadi malaikatlah yang mendatangi para rasul untuk menyampaikan wahyu. Jadi penciptaannya juga seperti itu ya. Jadi yang pertama diciptakan bukan manusia dulu tetapi malaikat gitu ya. Oke, selesai bab iman kepada para rasul dengan penyampaian keterangan tadi. Yalihi khamisuha antuk mina bil yaumil akhir. Iman rukun iman yang kelima yaitu supaya kita beriman kepada hari akhir. Bi antus diko bi wujudihi bi jami'i ma istamala alaihi kal hasr wal hisab wal jaza wal jannah wan nar sumia bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wala nahara wala yuqalu yaumun bila taqyidin illa lima yaqibuhu lailun au li'annahu akhirul awqat al mawjudah ai akhiru ayyamil ad-dunya ya. Jadi rukun iman yang kelima hendaknya kita meyakini, mengimani terhadap hari akhir. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengakui ya, menjadikan satu pengetahuan dan keyakinan biwujudi tentang kejadiannya nanti bijami mastamala alaihi
dengan segala yang akan berlangsung ketika hari itu terjadi. Sebagaimana ya Yaumul Mahsyar, ketika para manusia dikumpulkan di satu tempat yang luas, wal hisab, dan juga hari perhitungan, wal jaza, dan hari pembalasan, wal jannah wan nar, juga adanya surga dan neraka. Dikatakan hari akhir karena setelah hari itu tidak ada malam lagi. Dikatakan satu hari itu kalau ada siang ada malam. Kalau hari kok siang terus maka itu bukan hari. Kalau satu masa ada malam terus maka juga tidak disebut hari. Maka kenapa disebut dengan hari akhir? Karena tidak ada lagi malam dan juga tidak ada lagi siang. Karena yang dinamakan hari itu ditentukan dengan keberadaan siang atau malam. Satu hari 24 jam hitungan dunia. Berapa jam siang, Pak? 12 jam siang, 12 jam malam di jalur Khatulistiwa. Ada yang di sisi paling utara, ada di sisi yang paling selatan. Mungkin sekali siangnya atau malamnya berkurang, tapi tetap ono awane ono begini begitu. Nah, kenapa hari akhir disebut hari yang tiada malam? Disebut hari akhir karena memang setelah hari itu tidak ada malam, tidak ada siang. Ya, jadi kalau dalam satu riwayat ya, nanti di Yaumil Mahsyar itu matahari didekatkan sampai kira-kira 1 mil dari atas kepala. Bagus siang apa Pak jenenge? Bukan siang, siksa tapi. Nah, maka di hadis yang lain manusia di bawah naungan sedekah mereka. Maka antara matahari manusia yang beriman ada sekat sedekah. Kalau yang tidak beriman atau tidak punya amal soleh, ya dia langsung otomatis mendapat pancaran dari sinar matahari. Maka pada hari itu keringat ya orang-orang yang dikumpulkan di mahsyar, ada yang satu mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang sampai telinga, bahkan ada yang hampir tenggelam. Wayal jimuhum iljama, dia seperti kuda yang ditarik apa? Tali pacunya, dengel-dengel gitu. Ya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena kondisi dosa-dosanya tadi. Maka ketika Yaumul Mahsyar tidak ada hari, karena di situ tidak ada yang disebut siang, tidak ada yang disebut dengan malam. Atau disebut dengan hari akhir karena memang itu akhir dari waktu atau hari di dunia. Jadi batas dunia itu kapan? Batas dunia itu kapan? Semenjak diciptakan sampai kiamat. Benar berarti ya. Terus kiamat itu apa definisinya? Ya, yaumul akhir ini juga disebut dengan yaumil kiamah kan, di mana proses dari akhir dunia itu mulai berlangsung. Kapan itu? Ketika ditiup sangkakala yang pertama kali. Maka disitulah mulai proses yaumil kiamah. Sampai kapan yaumil kiamah? Sampai ditiup trompet yang kedua kali. Nah, maka ini baru disebut yaumil akhirah, hari akhirat. Ya, yaumil kiamah itu ketika penghancurannya. Yaumil akhir itu ketika proses untuk dikumpulkan sampai nanti endingnya masuk ke dalam surga atau neraka. Dan tidak ada pilihan kedua, gitu ya. Nanti kalau ada yang membahas tentang Bukit A'raf, itu hanya transit saja. Endingnya tetap surga atau neraka, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bisa transit di Bukit A'raf. Ketika melihat ke kanan lihat penduduk surga, ketika melihat ke kiri melihat penduduk neraka. Maka ketika ke kanan berdoa minta digolongkan ke ahli surga,
ketika menengok ke kiri berdoa meminta perlindungan supaya tidak termasuk golongan ahli neraka. Nah, orang ahli a'raf itu sama seperti kita. Ya Allah, saya mau ke surga ya Allah. Di emperannya saja nggak apa-apa, yang penting suarga. Dituruti sama Allah di emperan surga. Lihat orang-orang makan, orang-orang minum, orang-orang berkelimang nikmat. Gresah ya Allah, mbok mlebu ning emperan ojo emperan tapi bisa masuk sedikit aja nggak apa-apa. Sampai nanti Allah menempatkan di tempat yang memang menjadi posisi dia. Awake dhewe awet kondonya ngono ya, Pak. Silih sidik. Nanti kalau sudah silih ya terlambat menambah terus ya begitu ya. Nah, begitulah proses dari hari di mana ditegakkan kiamat. Kapan? Ketika memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menjadi kelemahan umat Kristiani ya, ketika dikatakan dalam satu channel ya, kalau Tuhan itu tahu segalanya enggak? Ya tahu. Kalau Yesus tahu hari kiamat enggak? Dia mengatakan tidak tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lakap itu. Kenapa? Ayatnya menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ayat Bibelnya seperti itu. Nah, maka sama ya, kalau di dalam Islam itu konsisten. Yang mengetahui hanya Allah. Maka ketika ditanya, malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membalikkan, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kenapa? Nabi pernah diberi informasi kemudian dijadikan lupa oleh Allah SWT. Bukan Nabi tidak tahu ya, tetapi sudah dikasih tahu kemudian dijadikan lupa gitu. Karena kalau tahu dan ingat pasti tidak akan pernah nyaman kehidupannya ya. Kayak wae dhewe jadwal operasi sewulan ngkas jadwal operasi ini pas diomongke ning pikiran itu ya, hatinya itu ser-seran Pak ya. Padahal sasi ngesuk sama, apalagi kita tahu kapan kematian, wah gitu pasti enggak nyaman. Makanya alung ora ngerti mati ngono ya. Wallahu alam ya, sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan pembacaan juga keterangan dari rukun iman yang kelima, percaya kepada hari akhir, pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aku lupa lihat astagfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin astaghfirullahaladzim. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.